Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Windy Andriani. Saya mahasiswa dari kampus STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi dari Prodi Tadris Matematika. Adanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fadilah Syam Nasution MPD. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Sebelum kita membahas apa saja perkembangan dan permasalahan psikologi anak usia SD 6-12 tahun, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih psikologi itu dan apa saja sih manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Menurut Witherington, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Menurut Muhyiddin Shah, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Apa sih manfaat mempelajari psikologi pendidikan? Yaitu memahami perbedaan siswa, memberikan bimbingan pada siswa, memotivasi belajar, memilih strategi pembelajaran yang tepat, dan berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Baiklah, di sini kita akan membahas perkembangan dan permasalahan psikologi anak usia SD 6-12 tahun. Tantangan psikologi pada fase childhood, masa pra-sekolah 2-6 tahun, merupakan awal dari pengalaman bermasyarakat atau sosialisasi. Dasar-dasar pendidikan disiplin diri diberikan pada masa ini. Hubungan orang tua dan anak, suasana perkawinan ayah ibu, latihan kebersihan, disiplin dan pengendalian perilaku, hubungan kakak dan adik. Hal-hal tersebut merupakan sumber stres pada masa ini. Masa sekolah 6-12 tahun, yaitu perkembangan jasmani dan penyesuaian diri di sekolah dan lingkungan. Pengaruh dari luar rumah dapat menjadi sumber gejolak emosional. Masa remaja, yaitu 12-18 tahun, ditandai oleh sikap menentang terutama terhadap otoritas atau dunia orang dewasa, kepercayaan yang besar pada teman-teman sebaya. Ketaatan anak pada orang tua dari sudut agama dibenarkan untuk dilakukan hanya dengan syarat bahwa ketaatan itu menyangkut kebenaran dan kebaikan, bukan kepalsuan dan kejahatan. Quran Surat Luqman 31:15, pesan Tuhan agar orang berbuat baik kepada ibu bapaknya adalah mutlak tanpa syarat, bahkan sekalipun ibu bapaknya jahat. Quran Surat Al-Isra ayat 17 halaman 28. Apa yang harus dilakukan anak pada orang tua? 1. Janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas kepada ayah dan ibu. 2. Janganlah membantah atau berucap kasar. 3. Hendaklah ia bersikap rendah hati dengan dasar rasa cinta kasih. Apa sih pentingnya akab bagi pola asuh anak? Yaitu untuk menyesuaikan keberadaannya, pengetahuannya, sikap, dan penerapannya. Adapun 3 tipe temperamen anak. 1. Tipe muda. Ciri-cirinya mewakili suasana hati yang positif, cenderung tidak rewel, dengan cepat dapat membentuk kebiasaan rutin yang teratur dan mudah menyesuaikan diri dengan pengalaman, situasi, dan orang-orang baru. 2. Tipe sulit. Ciri-cirinya cenderung bereaksi secara negatif dan sering kali menangis. Cenderung bereaksi negatif terhadap kegiatan rutin sehingga memberi kesan sangat sulit untuk hidup secara teratur. Misalnya, keteraturan dalam hal makan, tidur, mandi, dan lainnya. Lambat dalam mencari pengalaman-pengalaman baru sehingga penyesuaian diri dengan lingkungan, situasi, serta orang-orang di sekitar dan makan baru pun sulit. 3. Tipe slow to warm up. Ciri-cirinya memiliki ciri-ciri antara
tipe sulit dan mudah. Tingkat aktivitasnya rendah, cenderung menunjukkan suasana hati yang negatif atau tetapi sedikit lebih daripada tipe sulit. Penyesuaian dirinya juga lambat dan suasana hati anak tipe ini cenderung rendah intensitasnya semasa bayi. Ia tidak terlalu rewel bila dibandingkan dengan tipe anak sulit. Lewat bujukan akhirnya ia dapat ditenangkan. Selanjutnya, syarat pola asuh autoritatif. 1. Utamakan kehangatan atau kasih sayang yang mendalam. Kehangatan akan lebih menyenangkan hati anak dengan kedua tipe temperamen ini sehingga kadar emosi negatifnya menurun. 2. Saat memberlakukan bahasa, orang tua harus tegas dan tegar atau konsisten sehingga anak akhirnya belajar bahwa orang tuanya tidak main-main dengan aturan yang sudah diterapkan. 3. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya. Ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh orang tua dan anak. Anak-anak usia sekolah umumnya sudah dapat diajak berbicara atau berdiskusi tentang rambu-rambu ini, sehingga penerapannya menjadi lebih mudah. 4. Dalam mengasuh dan membesarkan anak yang termasuk muda, Meike menjelaskan agar jangan sampai orang tua malah mengabaikannya. Hal ini umumnya sering kali terjadi pada orang tua yang memiliki anak dengan dua tipe berbeda. Misalnya, yang satu tipe sulit dan yang lain tipe mudah. Ayah atau ibu lantas lebih memperhatikan anak yang sulit dan selalu berusaha memenangkannya. Tindakan ini tidak hanya akan membahayakan anak dengan tipe mudah, tapi juga yang bertipe sulit. Anak tipe muda akan mengalami frustasi sehingga mereka merasa selalu dikalahkan dan berakhir menjadi anak bermasalah. Ada juga sasaran dari pendidikan moral. A. Membina dan menanamkan nilai moral dan norma. B. Meningkatkan dan memperluas tatanan nilai keyakinan seseorang atau kelompok. C. Meningkatkan kualitas diri manusia, kelompok atau kehidupannya. D. Menangkal, memperkecil, dan meniadakan hal-hal negatif. E. Membina dan mengupayakan terlaksananya dunia yang diharapkan. F. Melakukan klarifikasi nilai intrinsik dari suatu nilai moral dan norma dan kehidupan secara umum. 3. Lingkungan yang aman atau kondusif untuk melakukan pendidikan moral. A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan pendidikan, C. Lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga paling efektif. Peran keluarga dalam pendidikan nilai adalah mendukungnya terjadi proses identifikasi, internalisasi, panutan, dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendaknya ditanamkan sebagai pola asuh dari kehidupan keluarga. Secara operasional, yang perlu diperhatikan dalam konteks pendidikan moral di lingkungan keluarga adalah penanaman nilai-nilai kejujuran dalam segenap aspek kehidupan keluarga. Sikap dan perilaku orang tua sebagai panutan harus dilakukan sejak anak masih kecil dengan membiasakan mereka kepada peraturan-peraturan dan sifat-sifat baik serta adil. Pendidikan moral terbaik berasal dari agama yang disampaikan dengan tegas dan benar. Adapun faktor penyebab rendahnya nilai-nilai religi dan moral. 1. Serapan bentuk-bentuk budaya hedonisme dan materialistik dari dunia barat melalui media khususnya media elektronik. 2. Dunia pendidikan Indonesia sangat pelit pelajaran tentang moral dan religi. Pada sekolah umum pelajaran agama hanya 2 jam pelajaran dalam seminggu. 3. Proses pendidikan agama hanya mementingkan aspek kognitif saja atau konatif dan tidak pada aspek afektif atau rasa beragama. 4. Kesadaran orang tua akan penanaman nilai-nilai religi dan moral untuk anak-anaknya sangat rendah. Pada orang tua lebih mengutamakan pendidikan umum, pencapaian gelar akademik setinggi-tingginya, tapi tidak memperdulikan bagaimana moral dan agamanya.